Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi Ramayuni dengan NIM I4051201001. Di sini saya akan melakukan tindakan atau video tentang komunikasi terapeutik. Jadi di sini sebelumnya kita ketahui komunikasi terapeutik itu dapat kita lakukan pada saat melakukan pemeriksaan pada pasien dengan menerapkan 5 tahap, yaitu prainteraksi, orientasi, tahap kerja, terminasi, dan dokumentasi. Jadi selanjutnya saya akan melakukan tindakan atau melakukan 5 tindakan tersebut atau 5 tahapan tersebut pada pasien atau pentem. Kemudian kita masuk ke tahap prainteraksi. Di tahap prainteraksi yang perlu kita siapkan yaitu pertama itu menyiapkan data-data pasien yang kita temukan atau kita ambil dari rekam medik di klinik atau di rumah sakit. Kemudian kita lakukan atau kita persiapkan alat-alat yang bakal kita lakukan untuk melakukan tindakan pemeriksaan pada pasien atau pentem. Yang ketiga, kita mempersiapkan diri pasien atau kita mempersiapkan juga diri perawat untuk melakukan tindakan pemeriksaan atau tindakan komunikasi terapeutik ini. Kemudian kita membuat rencana pertemuan dengan pasien yang akan kita lakukan tindakan tersebut. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tahap orientasi. Di sini tahap orientasi akan saya lakukan langsung kepada pentem. Oke. Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, saya perawat Selvi Ramayuni. Kebetulan saya juga mahasiswa profesi nurse Untan, Bu, tahun angkatan 2020. Sebelumnya, kalau saya boleh tahu, nama Ibu siapa ya, Bu? Momon. Oh, Ibu Momon ya, Bu. Ibu Momon suka dipanggil dengan panggilan Momon ya, Bu? Iya. Oke, Bu Momon, kalau boleh saya tahu, Ibu masih ingat, Bu, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Ibu? 12 Agustus 97. Oke, 12 Agustus 97 ya, Bu, sesuai data ya, Bu. Iya. Nah, di sini saya perawat yang bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Jadi nanti saya akan melakukan pemeriksaan sama Ibu. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah Ibu ada gejala atau keluhan pada Ibu. Nah, sebelum saya melanjutkan, kalau boleh saya tahu nih, keadaan Ibu saat ini gimana, Ibu? Punya keluhan berarti Ibu pada tubuh Ibu? Pusing-pusing ya sih, Mbak? Oh, lagi pusing ya, Ibu. Ya. Selain pusing, ada keluhan lain, Ibu? Tidak. Oh, tidak. Oke. Jadi nanti saya akan melakukan tindakan sama Ibu ya, Bu. Iya. Pada saat pemeriksaan nanti, kita akan melakukan tindakan seperti melihat keadaan atau memeriksa keadaan tubuh Ibu, melihat tekanan darah Ibu, suhu, nadi, dan lainnya. Nah, di sini sebelum melakukan pemeriksaan, apakah Ibu bersedia, Ibu? Iya. Oke, Ibu bersedia ya, Ibu. Sebelumnya ada yang Ibu ingin tanyakan atau ada yang Ibu kurang mengerti, Ibu? Tidak. Oke. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan ini akan saya jelaskan bahwa pemeriksaan serta hasil pemeriksaan nanti akan saya jaga privasinya. Jadi nanti akan saya jabarkan hasil pemeriksaan yang kita lakukan. Terus nanti pada tindakan pemeriksaan untuk posisi serta keadaan kita pemeriksaan akan saya tutup karena akan menjaga privasi Ibu. Jadi setelah ini saya akan mempersiapkan alat dan Ibu juga boleh mempersiapkan diri, seperti Ibu boleh kencing atau Ibu mau minum dulu sebelum pemeriksaan. Nah, nanti saya juga mohon kerjasamanya, Ibu, kalau misalnya ada pemeriksaan atau di bagian-bagian pemeriksaan yang harus mengharuskan Ibu buka pakaian atau membuka masker Ibu. Ya, Bu? Iya. Oke, terima kasih, Bu. Sebelumnya saya ingin mempersiapkan dulu. Lalu kita masuk ke tahap kerja. Di tahap kerja kita mempersiapkan alat yang telah kita sediakan atau kita siapkan. Lalu kita memulai tindakan kepada pasien atau pentem. Nah, di tahap kerja ini sesuai dengan keluhan pasien, yaitu pasien mengeluh pusing-pusing. Jadi kita perlu melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, yaitu tekanan darah, suhu, nafas, dan nadi. Mengapa saya memilih tekanan darah, nadi, suhu, dan pernapasan?
Karena di sini saya melihat keluhan dari pasien atau pentom sendiri mengatakan pusing-pusing. Jadi kemungkinan yang perlu kita lakukan pemeriksaan untuk mengetahui hasil dari keluhan dari pentom atau pasien ini, yaitu dengan mengecek tanda-tanda vital. Kemudian di sini sudah kita tanyakan kepada pasien, keluhan utama dari pasien itu mengatakan pusing-pusing. Lalu selanjutnya kita mulai kegiatan pemeriksaan. Jadi pertama kita lakukan tekanan darah pada pasien atau pentom, lalu kemudian kita cek suhu, cek pernapasan, dan cek nadi. Setelah selesai, kita siapkan, kita bereskan alat-alat, kemudian kita suruh pasien untuk menutup pakaian, karena kita memang ada pemeriksaan, mungkin ada pemeriksaan yang memang mengharuskan pasien untuk membuka pakaian dan menutup masker kembali pasien. Lalu kita membuka tirai setelah melakukan pemeriksaan. Kemudian kita masuk ke tahap terminasi. Oke Ibu, kita sudah melakukan pemeriksaannya Ibu. Di sini pemeriksaannya diketahui bahwa tekanan darah Ibu ini 190/100 Ibu. Lalu untuk suhu itu 35,6. Pernapasan Ibu itu normal ya Bu, itu terletak di 20. Terus kemudian nadi Ibu itu sekitar 80. Jadi untuk melihat dari hasil pemeriksaan ini dilihat bahwa yang tinggi ini tekanan darah Ibu. Jadi tekanan darah Ibu tadi kan 190/110. Jadi tinggi ya Bu. Jadi saran saya untuk menekan supaya tekanan darah Ibu ini rendah, Ibu bisa konsumsi buah-buahan yang dapat menekan atau menurunkan tekanan darah Ibu, seperti mengkonsumsi mentimun. Jadi juga Ibu juga bisa kurangi konsumsi garam Ibu, karena kan garam kita ketahui bisa menekan tekanan darah Ibu. Lalu Ibu juga perlu istirahat yang cukup, jangan suka tidur malam-malam Ibu. Lalu Ibu juga bisa mengurangi aktivitas-aktivitas yang memang nggak perlu Ibu lakukan. Jadi karena mengapa saya menyarankan ini, karena kemungkinan Ibu pusing-pusing ini disebabkan oleh tekanan darah Ibu yang tinggi. Jadi saran itu bisa Ibu lakukan atau Ibu terapkan untuk mengurangi tekanan darah Ibu, sehingga nanti Ibu tidak merasa pusing lagi. Mengerti Ibu? Iya. Oke. Nah, selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu sudah bekerja sama dengan saya, sudah mengikuti pemeriksaan dengan baik. Gimana Kak perasaan Ibu saat ini? Baik. Oke, baik. Jadi selanjutnya kalau misalnya memang Ibu punya keluhan berarti atau keluhan lagi setelah pemeriksaan ini, Ibu boleh datang lagi ke sini, boleh konsul lagi. Mengapa tidak ada perubahan atau memang ada keluhan yang baru, boleh Ibu konsultasikan lagi ke sini. Jadi terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Ibu lekas membaik dari pemeriksaan ini. Semoga juga Ibu tidak ada keluhan berarti lagi ya Bu. Iya. Baik, terima kasih atas kerjasamanya Bu. Permisi dulu ya Bu. Oke. Di sini sudah selesai tahap terminasi. Kemudian kita masuk ke tahap dokumentasi. Di dokumentasi kita catat kembali, kita catat dan kita dokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan. Lalu pada pemeriksaan atau melakukan tindakan komunikasi terapeutik ini ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan atau kita perhatikan untuk melaksanakan atau mempraktikkan komunikasi terapeutik ini, yaitu memperhatikan dimensi respon. Dimensi respon ini ada 5 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu kita harus tetap berhadapan dengan pasien. Yang kedua itu tetap mempertahankan kontak mata dengan pasien. Yang ketiga itu tersenyum tetap dengan pasien agar pasien tetap bisa menerima atau memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian yang keempat itu tetap membungkuk atau tetap menunduk terhadap pasien atau berhadapan dengan pasien. Kemudian tetap mempertahankan sikap terbuka kita sebagai perawat kepada pasien. Itu poin-poin yang perlu kita perhatikan saat melakukan komunikasi terapeutik. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga video komunikasi terapeutik ini bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih.